ana wong sholat, ular itu masuk melalui gamisnya tatkala sujud. Maka kemudian ular itu masuk kemudian keluar lagi melalui saku yang ada di samping. Assalamualaikum. Tadi pagi sepedaan ya. Tadi pagi sepedaan. Iya mau bapak ya. Oh. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah segala puja dan pujian milik Allah untuk Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya tentunya berharapannya kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini pakai kitabnya, kitab Uyunul Hikayah. Kalau antum yang buka link PDF-nya ada Mas Anton, mensugi PDF sampean. Di PDF-nya ada kitab Uyunul Hikayah, penulisnya Ibnul Jauzi. Nanti panjenengan akan menemukan PDF-nya atau nanti saya kirimkan PDF-nya nanti besok panjenengan yang punya HP bisa nyimak. Saya lupa tadi nggak kirimkan PDF-nya. Ini disebutkan dalam kitab ini. Itu dari Al-Qamah bin Marsad. Itu dari Al-Qamah bin Marsad. Dia berkata, yaitu Al-Qamah bin Marsad. Kalau kemudian kita artikan kitab ini berisi Uyunul Hikayah, ini adalah kalau diartikan yaitu riwayat hidup yang penuh dengan kesegaran seperti mata air. Contohnya kalau diartikan bahasa Indonesia, kisah hidup orang-orang soleh. Panjenengan melihat di kitab terjemahnya itu judulnya menjadi 500 biografi kehidupan orang-orang soleh. Panjenengan kalau lihat kitab terjemahnya, aku insya Allah sudah ada, tapi saya tadi bawa bukunya cukup. Nah, dari Al-Qamah bin Marsad, dia berkata, yaitu Al-Qamah bin Marsad, intaha az-zuhdu ila samaniyah, yaitu mata air zuhud atau pemuka-pemuka ulama-ulama yang notabene zuhud, ila samaniyata minat tabingina, itu terdapat 8 dari kelompok orang-orang tabi'in. Tabi'in kan generasi yang merupakan muridnya sahabat-sahabat Nabi. Kita tahu dalam Islam kan memiliki 3 generasi terbaik di dalam Islam. Di antaranya generasi sahabat,
muridnya sahabat dijenengi tabi'in, nanti muridnya tabi'in dijenengi tabi'ut tabi'in. Mereka disebut dengan generasi salafus saleh. Nah, kalau disebutkan di kitab ini 8 tokoh yang menjadi penghulu atau kemudian mata air orang-orang yang zuhud ada 8. Satu namanya Amir bin Abdillah, satu Amir bin Abdillah. Yang kedua Uwais Al-Qarni. Yang ketiga Haram bin Hayam. Yang keempat Robi bin Husain. Yang kelima Abu Muslim Al-Hawlani. Yang keenam Aswad bin Yazid. Yang ketujuh kemudian yang kedelapan Masruq bin Ajdah. Satu Amir bin Abdillah, dua Uwais Al-Qarni, tiga Haram bin Hayam, empat Robi bin Husain, lima kemudian Abu Muslim Al-Hawlani, enam kemudian Aswad bin Yazid, Masruq bin Ajdah. Yang nomor 8 Hasan bin Abi Hasan. Kalau panjenengan ditanya penghulu orang-orang zuhud dari kelompok tabi'in, maka bermula dari 8 tokoh ini. Mengawali pembicaraan terkait masalah 8 tokoh ini, fa'amma Amir, maka adapun Amir bin Abdillah, maka adapun yang namanya Amir bin Abdillah, fa'in kana la yusalli, maka sesungguhnya apabila dia sedang mendirikan sholat, suatu saat dia mendirikan sholat, fayatamassalu iblis, maka iblis menggoda. Tatkala beliau mendirikan sholat, iblis itu menggodanya fi suratil haya, di mana iblis itu menyerupai bentuk ular. Hebatnya seperti itu. Setan atau iblis mengganggu dia tatkala sholat menyerupai bentuk ular. Fayadkhulu, maka kemudian ular itu masuk min tahti kumisihi, masuk dari bagian bawah gamisnya, maka keluar dari sakunya tanpa kemudian menyentuh atau tanpa bisa menggoda sama sekali, yaitu Amr bin Abdillah. Masya Allah ya. Ini anak wong sholat, ular itu masuk melalui gamisnya tatkala sujud, maka kemudian ular itu masuk kemudian keluar lagi melalui saku yang ada di samping. Sampai yang kelambi seperti itu kan ada sakunya. Nah kebetulan saku baju dia itu bolong, sehingga kemudian ularnya masuk kemudian keluar lagi melalui saku. Sekarang yang menjadi pertanyaan seperti ini, apakah kemudian betul iblis itu atau jin bisa menyerupai bentuk ular? Ya, karena memang di dalam hadis Nabi, ini di dalam hadis Nabi menyebutkan, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyebutkan, ana Rasulullah nahang an qatlil jinan. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu melarang untuk membunuh jin, yang dimana jin itu ada di rumah-rumah. Rasulullah melarang siapapun membunuh jin yang ada di rumah-rumah. Kalimatnya seperti itu. Illa an yakuna, kecuali jin itu dia adalah datut fayyataini, yaitu berbentuk ular yang memiliki 2 garis di punggungnya. Kecuali ular berbisa yang memiliki 2 garis di punggungnya. Udah apa dia? Kobra ya? Begitu. Dan berikutnya, wal abtaro, dan memiliki ekor yang pendek. Fa innahuma, karena sesungguhnya jenis ular yang memiliki ciri-ciri seperti ini, yahtifani al-basar, bisa membutakan mata. Contohnya ya ular king cobra, nyembur kan suatu saat bisa membutakan mata. Nah kemudian John juga wadrahani mafil butuni nisa,
atau bisa menggugurkan kandungan yang ada di perut. Ini berita yang disampaikan di dalam hadis Nabi. Yang pertama, maka di dalam kitab ini menyebutkan seperti itu. Suatu saat Amr bin Abdillah sholat, kemudian ular itu masuk. Sekarang yang menjadi pertanyaan juga, bolehkah kemudian tatkala kita sholat membunuh ular? Sampai sholat membunuh ular, apakah boleh? Ada di dalam hadis Rasulullah. Hadisnya riwayat Abu Dawud, nomor hadisnya 921, Tirmidzi 390, Nasa'i juz 3 nomor 10, kemudian Ibnu Majah 1245. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruangan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah bersabda, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, uqtulu al-aswadaini fi shalah, bunuhlah dua sesuatu yang hitam di dalam sholat. Kata Rasulullah, uqtulu al-aswadaini fi shalah, bunuhlah dua sesuatu yang hitam di dalam sholat. Maksud dua sesuatu yang hitam itu adalah al-haya, ular, wal makrab, dan kemudian kala jengking. Sampai lagi sholat, contohnya kayak Amir bin Abdillah, janjane uli, satu saat lagi sholat ngerti ular dibunuh uli. Tapi permasalahannya Amir bin Abdillah pada saat itu dia tidak tahu, orang kerasa, karena saking khusyuknya menghadap kepada Allah di dalam komunikasi sholat. Nanti ular itu masuk, keluar lagi lewat saku, dia tidak terganggu kok. Nek dewek kayak apa ya? Wah, tulung-tulung. Masya Allah ya, Masya Allah ini. Ini kan oh, Masya Allah ya, ini Masya Allah. Nah, lantas setelah kemudian berarti suatu saat jenengan sholat, ada ular, ada hewan yang berbisa, atau ada hewan yang membahayakan, baik membahayakan diri Anda atau orang lain, istri, anak-anak yang sedang tidur, maka panjenengan boleh membunuh sholat. Terus yang jadi pertanyaan, cara membunuhnya bagaimana? Cara membunuhnya adalah jika jarak ular itu dekat, misal di situ depan, dan tidak membutuhkan gerakan yang banyak, maka panjenengan tidak perlu membatalkan sholat. Contoh kono anak ulan nih, santai lagi sholat. Kebetulan di sini panjenengan juga Swiss anak tongkat. Jenengan ambil tongkat, gebuk, mati, sudah teruskan sholat. Kalau tidak banyak gerakan. Tapi nek sampai tetap memburi jod genter. Oh, kalau sampai harus ambil besi, ambil pemukul, wong nanti boleh ditekan sejam, ya otomatis membatalkan sholat. Artinya kalau suatu saat kemudian tidak memungkinkan dalam butuh gerakan yang yaitu pendek atau butuh gerakan yang cepat, maka panjenengan otomatis membatalkan sholat. Tapi diperbolehkan dalam kondisi seperti itu membunuh sholat. Jenengan jangan salah paham, mentang-mentang oh kan ada hadis ya. Hadis Nabi menyebutkan kita disuruh untuk membunuh dua sesuatu yang hitam, yaitu ular dan kalajengking. Sampai lagi sholat, begitu ngertena ular, sampai terus boleh kayu, tetap mengalah, terus sholat maning, kan udih. Ya seperti itu, berarti itu membutuhkan gerakan yang banyak, maka otomatis itu membatalkan sholat. Berarti kalimat di dalam riwayat ini tidak berlebihan, karena memang kondisinya seperti itu. Dan berikutnya, hatta faqilallahu, lantas kemudian dikatakan kepada Abu Amir, dikatakan kepada Amir bin Abdillah, ala tunajil hayatanganka, kenapa kemudian kau tidak singkirkan ular itu? Terus ditakoni nang kancane, begitu kamu sholat ditakoni, kenapa kemudian kau tidak singkirkan yaitu ular itu? Qala, kemudian dia menjawab, faqala, kemudian dia menjawab, inni la astahyi minallahi azza wa jalla,
sesungguhnya aku betul-betul malu, yaitu an akhafa siwahu, sekiranya kemudian aku takut kepada selain Allah. Ini Masya Allah ya, DWK kenapa kemudian tetap meneruskan sholat, tidak memperdulikan ulahnya? Karena permasalahannya alasannya dia malu kepada Allah. Nanti kemudian dia malu kalau seandainya merasa takut kepada selain Allah. Nah kita memang betul tidak boleh takut kepada selain Allah, kecuali memang suatu hal itu yang sifatnya memang notabene ditakuti. Misal contoh singa, nangkono ana singa, wow, takutkan hanya kepada Allah. Nangkono ana singa 10, sampai nyetak, takut hanya kepada Allah, sampai dipangan. Kalau yang seperti ini panjenengan boleh menghindar. Tapi untuk seorang Amir bin Abdillah, dia mengatakan seperti itu. Ini Masya Allah, seakan-akan menunjukkan bahwa satu keistimewaan yang dimiliki oleh seorang tokoh tabi'in dari 8 penghulu tokoh zuhud. Di antaranya adalah Amir bin Abdillah. Kalau di kitab yang lain, ini kitab yang lain, Imam Bukhari tatkala sholat, Imam Bukhari sholat, gue pelajaran dewek sholatnya kayak apa. Imam Bukhari tatkala sholat, maka kemudian lebah itu kemudian menyengat tubuhnya sampai 16 sengatan di tubuh, dan dia tetap bersikukuh dalam keadaan sholat. Masya Allah ya, ini kan menunjukkan Masya Allah. Sekalipun ya janjiannya uli, mau diomong uli, sampai waktu saat sholat anak tawonnya, ya uli sampai menyingkirkan tawon. Tapi Imam Bukhari seperti itu, dia sholat sampai kemudian dia merasa seakan-akan tidak ada sengatan di tubuhnya, sampai kemudian terdapat 16 sengatan. Ini Masya Allah, sesuatu yang luar biasa. Kemudian ditanya, kenapa kemudian kau tidak menyingkirkan lebah itu? Apakah kemudian kau tidak merasa tatkala kemudian lebah itu menyengat tubuhmu? Dia berkata, ya aku sesungguhnya kemudian terasa tatkala lebah-lebah itu menyengat tubuhku. Akan tapi kemudian aku tidak ingin memutuskan sholatku, karena ini adalah bahasa komunikasi seorang hamba kepada Allah. Ini Masya Allah ya, artinya kecintanya kepada Allah mengalahkan sesuatu itu. Sampai nggak sungguh pelajaran men sholatnya paling murah ya, men gue memotivasi mandan gue khusyuk. Ya Masya Allah ya sholatku. Itu seperti itu.